Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, khususnya jamaah pengajian Masjid Darul Wahid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu melalui media sosial kita di pagi yang mulia ini, melanjutkan kajian yaitu tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Kita masuk pada suratul Fatihah, ini episode yang kedua ya, lanjutan, yakni mulai dari ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa al-alifu wal lamu fi alhamdu. Jadi huruf alif dan lam di dalam lafaz alhamdu itu li istighraqil jinsi, adalah untuk mengandung makna, yakni mencakup seluruh jenis ya, atau disebut dengan al-istighraq. Jadi al yang bermakna untuk seluruh jenis, maknanya adalah wal makna la yastahiqu tsana'ul kamil wal hamdu tamul wafi illa rabbul alamin. Jadi maknanya adalah ya, bahwa tidak ada yang berhak memperoleh pujian, tidak ada yang berhak memperoleh sanjungan yang sempurna dan pujian yang paripurna yang meliputi segala sesuatu illa kecuali Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah Tuhan semesta alam. Jadi alnya itu al-istighraq ya, yaitu mencakup segala jenis pujian. Itu hanya patut disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fahuwa, dia adalah al-ilahul man'utu bi sifatil kamil. Karena dia adalah sesembahan yang disifati dengan sifat yang sempurna. Al-mustahaqqu likulli tamjidin wa ta'zimin wa taqdisin. Ya, karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala itu al-mustahaqqu. Jadi yang berhak untuk yakni disucikan, diagungkan, disanjung ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia al-mustahaqqu, yang paling berhak untuk likuli tamjidin, untuk dipuji, wa ta'dzimin dan diagungkan, wa taqdisin dan disucikan. Dialah Allah. Nah, jadi alnya itu sehingga bukan al sembarang al ya, dia al mencakup yakni seluruh jenis sifat pujian. Jadi disebut dengan al-istighraq. Nah, wasigatu waradat ma'rifah alhamdulillah lil isyarah ila annal hamda lahu ta'ala amrun daimun mustamirun la hadisun wala mutajadidatun fatadaburu fa'inahu taqiqun. Ya, adapun ya, yaitu kata alhamdu dengan bentuk ma'rifah, yakni kata sandang tentu, yaitu alhamdu. Ketika al ini dimaksudkan adalah al-ma'rifah, ini menunjukkan bahwa pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu suatu perkara yang
kekal dan terus menerus. Jadi suatu yang kekal dan terus menerus, tidak mengenal ya waktu, tidak mengenal tempat, dia berulang-ulang ya, terus menerus. Itu yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di situ kalau kita lihat ya, di situ ada lamnya ya, alhamdulillah. Jadi segala puji lillah, itu hanya untuk Allah. Lamnya menjadi lam taksis, sehingga tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita itu mendapat pujian, maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang menarik lagi, kalau kita lihat alhamdulillah ini kan dia jenis khobar ya, tapi bimakna amr, bermakna perintah. Jadi berita tapi maknanya perintah. Maksudnya adalah perintah kita, Allah merintahkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian lafaz alhamdu ini juga dia adalah lafaz yang berbeda dengan asyukru. Jadi kalau alhamdu itu adalah segala di mana bisa diucapkan ketika orang mendapat nikmat ya, maupun ketika mendapatkan yakni kebalikannya, ketidaknikmatan. Itu juga bisa mengucapkan alhamdu. Jadi segala puji ya. Walaupun maknanya adalah asyukru. Asyukru lillah. Jadi syukurlah kepada Allah. Dan oleh karenanya ketika ada yaitu seseorang dijelaskan di dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat. Jadi seorang malaikat tentang seseorang hamba Allah yang anaknya diambil oleh Allah atau dicabut nyawanya atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana malaikat ini ditanya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi. Jadi ditanyanya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Jadi apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya engkau cabut nyawanya? Maka yang dijawab oleh malaikat, hamba engkau memujimu. Jadi alhamdulillah, baru kemudian istirja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala puji hanyalah milik Allah, bahwa semuanya itu adalah milik Allah, kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Maka kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk membangunkan rumah bagi hambanya ini, yaitu rumah pujian, yakni Baitul Hamdi di surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sehingga kata alhamdulillah itu bisa diucapkan baik ketika kita mendapatkan nikmat maupun ketika mendapatkan musibah. Sehingga ala kulli halin, dalam kondisi apapun seorang muslim itu bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena hakikatnya ketika kita itu mendapat musibah, kalau orang mau renungkan dengan sebenarnya, sesungguhnya dia sedang diberikan oleh Allah yakni 3 hal ya, ketika dia itu bersabar. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi 3 hal ketika orang mendapat musibah itu dia bersabar. Diberi oleh Allah 3 hal. Yang pertama adalah dikatakan ulaika alaihim sholawatun. Jadi untuk mereka ini adalah sholawatun. Sholawat dari Allah yakni keberkahan. Yang mendapatkan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, yakni digugurkannya dosa-dosa dan diangkatnya derajatnya di sisi Allah. Jadi surganya dinaikkan, ya. Kemudian yang kedua rahmat, diberi rahmat, yakni dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Ketika orang tertimpa musibah dia bersabar, hatinya akan menjadi lebih lembut, lebih halus. Dan yang ketiga adalah dikatakan bahwa mereka ini al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yakni ketika orang bersabar dapat musibah, maka hidayah akan ditambahkan oleh Allah padanya. Nah, disitulah maka hakikatnya Bapak Ibu, di balik musibah itu ada sesuatu hal yang sangat besar sehingga patut kita bersyukur. Sehingga alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berikutnya ya, setelah Rabbul Alamin, yakni Rabbul Alamin, Al-Alamin adalah kullu siwallah.
Jadi semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Jadi Rabbul Alamin yakni Tuhan yang mengatur, memelihara, ya, yakni semuanya kecuali Allah itu sendiri. Nah, kemudian beliau selanjutnya Imam Ali As-Sabuni menyampaikan gini. Faidatun dzakara ar-Rahman ar-Rahim. Setelah Rabbil Alamin, ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan sifatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Nah, faidatun dzakara ar-Rahmanir Rahim, faidah dari disebutkannya, jadi Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Aqabal labdun Rabbul Alamin, di mana ini sesudah lafal yaitu Rabbul Alamin, ya anna, dia sesungguhnya labdur Rabbi, bahwa lafaz Rabb itu adalah, ya, yanba'u an ma'nal kibriya wasyadati wal qahri, ya, qarinan tawahamu syami'u anal huwa rabbu qahara jabarun, anar rabbu qaharun jabarun la yarhamu ala yarhamul ibadah fadzaqala ila nafsul faz'ah falyansa fal qunata lidzalika ja'at hadil jumlati lidzalika ja'at hadil jumlatu li tauqidin anna hadar rabb jalla wa ala rahmanun rahimun wa anna rahmatuhu wasi'at kullasai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faedah tentang setelah Rabbil Alamin itu Allah menyebut Ar-Rahmanir Rahim, ya, ini mengandung makna oleh karena kata Rabb, lafaz Rabb itu mengandung makna kebesaran, al-kibriya, wasiyadah, kepemimpinan, wal qahr, dan kekuasaan atau pemaksaan. Maka, ya, farubama, maka barangkali tawahamus sami', jadi orang yang mendengar itu merasa anna hadar Rabb, bahwa Tuhan ini adalah qahar jabbarun, jadi dia adalah maha memaksa, dia adalah maha, yakni menguasai, ya. Maka timbullah di dalam hati orang itu akhirnya layar hamul hibad, hamba itu merasa bahwa Tuhan ini tidak Rahman, tidak punya kasih sayang. Akan muncul seperti itu. Wa dzaqala ila nafsi fansa, maka muncullah di dalam dirinya itu bisa jadi rasa takut, rasa putus asa, ya, di dalam jiwanya. Maka dikaitkanlah kemudian oleh Allah jumlah itu, ya, redaksi Rabbil Alamin itu adalah dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa kasih sayangnya jadi yakni untuk apa? Menghilangkan kesan bahwa Allah itu Maha memaksa, bahwa Allah itu bersifat memaksa. Misalnya Allah bersifat menguasai, ya, untuk menghilangkan kesan yang demikian itu, sehingga, ya, dimasukkanlah Ar-Rahmanir Rahim untuk menguatkan bahwa Rabb ini adalah Maha Agung, yang Maha Agung lagi Maha Tinggi itu adalah penuh kasih sayang. Jadi kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, sehingga ada Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah diantara rahasia, ya, sehingga beliau Abu Hayyan mengatakan gini, qala Abu Hayyan ba'da awalan biwasfi birrububiyah fa in kana rabbu bi makna sayyidu ay bi maknal malik au bi maknal ma'budi kana sifatun fa'ala lil mausuf fa nasaba dzalika wasfu bi rahmaniyati war rahimiyah. Ya, Abu Hayyan mengatakan gini, jadi Allah memulai pertama kali dengan sifat ketuhanan, yaitu rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mulai pertama kali ini, ya, setelah
Uluhiyah dia sifat rububiyahnya, ya, ketuhanannya. Maka jika Rabb itu berarti pemimpin, ya, fa in kana rabbu bimana sayyid. Jika Rabb itu bermakna pemimpin, atau bermakna malik, atau bermakna yang menguasai, yang memiliki, pemilik. Kemudian atau bermakna ma'bud, atau bermakna yang diibadai. Ya. Maka sifat itu karena sifatu fi'lul lil mausuf, maka sifat bagi yang disifati itu, ya, ini berarti bagi perbuatan zatnya, bagi yakni sifat bagi perbuatan zat yang disifati. Ya, perbuatan zat yang disifati. Maka disinilah kemudian dikaitkan oleh Allah, ya, dengan sifat kerahmatan dan kerahiman. Apa? Agar lebih ada harapan bagi hamba, ya. Agar harapan dari hamba itu dalam memohon ampunan kepada Allah SWT jika hamba itu terpeleset atau terjatuh dalam perbuatan dosa, sehingga kuatlah harapan itu. Maka dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini dimaksudkan untuk menimbulkan, yaitu kuatnya harapan di dalam diri seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah SWT tatkala dia terjatuh dalam perbuatan dosa karena kekhilafannya. Nah, jadi beda kalau misalnya dia hanya Rabbul Alamin. Ini kalau orang memahami betul tentang yaitu apa makna dari Rabbul Alamin dan juga Ar-Rahmanir Rahim itu. Ya. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan gini, wa amal jama'u bainar Rahman war Rahim. Jadi adapun disatukannya, dikumpulkannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Fa fi makna badi'un wa huwa anar rahman dala ala sifati qaimah bihi subhanahu wa rahimu datu ala ta'ala bil marhumi. Jadi kenapa kok disatukan? Ada hikmah apa di situ? Maka Imam Nuqayyim menjelaskan bahwa adapun mengumpulkan kata Ar-Rahman Ar-Rahim adalah mengandung makna, yaitu, ya, bahwa kata Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah yang selalu tegak, sifat Allah yang selalu tegak. Sedang Ar-Rahim menunjukkan hubungannya dengan almarhum yang dikasihi. Jadi seolah-olah yang pertama itu adalah sifat dan yang kedua itu adalah perbuatannya. Jadi yang pertama Ar-Rahman itu adalah sifat, nah kemudian Ar-Rahim itu adalah perbuatannya. Yang pertama menunjukkan bahwa sesungguhnya rahmah itu sifatnya, kasih sayang itu sifatnya, yakni sifat zatnya yang maha suci. Sedang Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia menyayangi makhluknya dengan sifat rahmahnya itu. Jadi menyayangi makhluknya dengan sifat rahmahnya itu, yakni sifat perbuatannya yang maha suci. Nah, sifat perbuatannya yang maha suci. Ya. Kalau kita ingin memahami lebih jauh masalah ini, bisa kita renungkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Ketika Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia yang maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi adalah dia terhadap orang yang beriman itu rahiman, maha penyayang. Juga firman Allah, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Ya. Jadi di situ adalah jelas sekali, ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian innahu bihim raufur rahim. Nah, dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya Ar-Rahman itu adalah disifati dengan rahmah itu sendiri. Sedang Ar-Rahim itulah yang menyayangi dengan sifat rahmahnya itu. Nah, ya. Jadi kemudian beliau Imam Nuqayyim selanjutnya menyampaikan, ya, bahwa berkata masalah yang halus dan dalam ini hampir-hampir tak akan engkau jumpai di dalam kitab manapun. Jadi wakila bahwa ini anna ma'nar, ya. Jadi masalah yang halus ini tidak akan jumpai. Wa dzil naqtatu la takatu tajidu fi kitabin. Ya.
makna yang sangat halus ini saya kau tidak akan jumpai di kitab manapun. Jadi wa majmul qaul, kalau begitu kesimpulannya adalah anna makna rahman al-mun'imu bi jalalihin na'im wa mana rahim al-mu'inu bi daqaiqiha. Jadi kesimpulannya gini, bahwa makna rahman itu yaitu zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung. Jadi zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung itu makna rahman. Sedangkan ar-rahim adalah yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut. Jadi ar-rahman itu zat yang beri nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung, dan ar-rahim itu adalah zat yang beri nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut. Wakila, ada yang mengatakan innahuma bimana wahid wa tsani li ta'kidil awal wa huwa ra'yul sibyani wa jalal wa huwa dhaifun. Faqala Ibnu Jarir at-Tabari la tujadu fil Qur'ani kalimatun zaidah li ghairi makna maksudin. Jadi ada pendapat mengatakan begini, bahwa kedua-duanya itu satu arti. Jadi ar-Rahman dan ar-Rahim itu adalah bimakna wahid, maknanya satu. Watani, dan yang kedua adalah li ta'kidul awal, untuk menguatkan yang pertama. Wa huwa ra'yu, ini adalah pendapat Syaban wa Jalal dan Jalal. Nah, beliau katakan, Imam Ali As-Sabuni mengatakan gini, ya, beliau katakan wa huwa dhaifun, pendapat ini lemah. Ya, pendapat ini lemah. Pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah satu makna, hanya yang kedua menguatkan yang pertama, pendapat ini lemah. Kenapa? Karena faqad qala Ibnu Jarir at-Tabari, ya, Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya mengatakan gini, la tujidu, tidaklah kamu akan mendapatkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, kalimatan zaidah, suatu kata yang diulang, li ghairi makna maksudin, tidak memiliki makna yang lain. Maksudnya apa? Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang merupakan tambahan tanpa arti yang dituju. Artinya kalau ada pengulangan itu mesti ada sesuatu yang lain yang berbeda dengan yang pertama. Maka warrajih, maka kalau begitu warrajih, yang kuat adalah ma dhahaba ilaihi Ibnu Qayyim, yaitu pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa? Wa huwa anna wasfal awal dalun ala rahmati thabitati lahu subhanahu wa tsani yadulu ala tujaddidul af'alan wal muta'allaqah bi sifati wallahu a'lam. Jadi yang kuat adalah pendapatnya Ibnu Qayyim itu, yang rajih. Apa? Bahwa sesungguhnya sifat yang pertama yaitu Ar-Rahman menunjukkan sifat yang tetap pada Allah yang Maha Suci. Jadi Ar-Rahman itu sifat yang tetap pada Allah yang Maha Suci, aspek zatnya nih. Sedang yang kedua Ar-Rahim menunjukkan berulang-ulangnya perbuatan yang berhubungan dengan sifat ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Adapun firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Fihi iltifatu minal ghaibati ilal khitabi. Jadi kalau diperhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada satu, yaitu kaidah, ya, yakni apa? Terjadi iltifat, peralihan dari kata ganti untuk orang ketiga kepada kata ganti untuk orang kedua. Ya. Jadi kata ganti ketiga untuk kata ganti orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah ada iltifat, ada peralihan dari kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang kedua, yaitu minal ghaibah ilal khitab, dengan cara, ya, yakni apa? Ala sabili tafani fil kalam. Jadi yakni menganiragamkan perkataan, menganiragamkan kalimat. Ya, kenapa? Karena li'annahu adkhalu fi istimalil nufus, karena yang demikian ini lebih bisa masuk ke dalam jiwa.
wa istijlabil qulub, dan lebih mempengaruhi hati. Jadi wadal iltifat, jadi yang namanya peralihan ini dzuraba min durubil balaghah. Ini adalah termasuk sebagian dari metode. Jadi salah satu macam metode ilmu balaghah. Ya. Walau jarol kalamu alal asli laqala iyyahu na'budu. Iyyahu na'budu. Ya, mestinya kalau mengikuti kalimat sebelumnya harusnya bunyinya itu iyyahu na'budu, kepadanya lah kami menyembah. Tapi ini iyyaka, hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi karenanya beralih dari orang ketiga kepada orang kedua, dari orang yang gaib, dari yang gaibah kepada mukhatab, khitab. Nah, ya, jadi fa'atru dhamirul gaib ilal mukhatab. Sehingga di sini terjadi iltifat. Ya. Yang demikian ini sebetulnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode iltifat ini, metode pengalian ini, salah satu gaya bahasa balaghah di dalam Arab ini adalah juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dalam firman-Nya surah Al-Insan. Wasaqahum rabbuhum saraban tahura, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman, ya, memberikan kepada mereka, Tuhan mereka itu minuman yang bersih. Memberi minuman kepada mereka, Tuhan mereka itu minuman yang bersih. Kemudian Allah selanjutnya berfirman, inna hadza kana lakum jazaan. Nah, sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian. Jadi dari ghaib menuju khitab. Dan kadang-kadang iltifat itu dari dhamir khitab menuju dhamir ghaibah. Jadi peralihan itu, pengalian itu kadang-kadang dari dhamir kitab menuju dhamir ghaibah. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah. Jadi huwallazi, dialah Allah yang yusayyirukum, ya, yaitu memperjalankan kalian, menjadikan kalian itu berjalan fil bahri, di laut, fil bahri di darat, wal bahri dan di laut. Hatta sehingga idza kuntum, aba kalian berada fil fulki, yaitu di dalam bahtera, wajaroina bihim, kemudian bahtera ini membawa mereka meluncur birihin thayyibah, yaitu dengan angin yang lembut. Dalam ayat ini mula-mula digunakan dhamir khitab, mukhatab, kemudian disusul dengan dhamir ghaibah. Jadi yang pertama kan dikatakan gini, yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki. Ini menggunakan kuntum. Nah, itu menunjukkan dhamir mukhatab. Tapi kemudian wajaroina bihim, nah, digunakan kata bihim, wajaroina bihim, dan bahtera itu meluncur membawa mereka. Nah, tidak kalian. Jadi dari, ya, dhamir mukhatab menuju kepada dhamir ghaibah. Nah, ini adalah peralihan, metode peralihan. Ini namanya metode iltifat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini biasa terjadi di dalam, yaitu yakni bahasa Arab. Qala Abu Hayyan fil Bahr. Abu Hayyan mengatakan dalam kitabnya Bahrul Muhnid. Wa nadhiru hada an tadhkara sahsan mutasifan bi awsafi jalilah. Ya, mukhayyaran anhu ihbar, mukhbaron, ya, mukhbaron anhu ihbarul ghaib wa yakunu dzalika sahsu hadiran ma'ak fatakulu lahu iyyaka aqsudu fa yakunu fi hadzal khitab minal talfiti ala bulug, mana talatifi ala bulukil maqsudi ma la yakunu fi labdin iyyahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Abu Hayyan dalam kitabnya Bahrul Mu'in menjelaskan, dapatlah ini dibuat perbandingan, yaitu seperti engkau menyebut seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia.
di mana engkau memberitakan tentang dia dengan kata ganti untuk orang ketiga. Jadi ya padahal orang tersebut berada di hadapan Anda. Lalu engkau berkata lebih lanjut, engkaulah yang kutuju. Misalnya kita menceritakan, ada orang begini-begini, ya bagus orangnya, memiliki sifat ini, ya sifat begini gitu. Nah, dan itulah yang orang itu adalah engkau. Nah, jadi ini adalah satu cara menggunakan kata ganti orang, ya, dari orang ketiga kemudian ke orang kedua. Maka ini mengandung kelembutan untuk menyampaikan suatu maksud dengan menggunakan dhamir khitab yang berbeda kalau seandainya digunakan dhamir ghaibah dengan kata yaitu dialah yang kutuju. Ini berbeda dengan engkaulah yang kutuju. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu tentang bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah beralih dari dhamir yaitu ghaibah kepada dhamir mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari mestinya iyyahu na'budu ya wa iyyahu nasta'in, tapi Allah gunakan iyyaka. Nah, jadi ghaibah kepada mukhatab itu. Nah, kemudian waradat sigatu bilabdil jam'i fil jumlati fil jumlataini na'budu wa nasta'inu. Jadi Bapak Ibu tentang digunakannya redaksi di ayat ini ya, yaitu menggunakan na'budu dan nasta'in, di mana ini adalah jamak. Walam yakul, Allah tidak berfirman iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu, tapi Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak a'budu dan asta'in, tapi menggunakan dhamir yaitu jamak na'budu dan nasta'in. Yang demikian ini adalah ya mengandung makna yang halus dan dalam. Jadi mengandung makna yang halus dan dalam. Ya. Jadi linaktatun latifatun wa dzalika laknatatun latifatun. Jadi sangat halus dan dalam dan halus. Ya, i'tiraf. Ya i'tiraful abdi bi qasurihi anil wuqufi fi babi malikil muluk jalla wa ala. Jadi yang demikian itu adalah pengakuan seorang hamba atas segala kekurangannya di hadapan raja di raja. Dialah zat yang maha agung, maha tinggi. Jadi ini pengakuan. Jadi tidak layak menghadap sendiri. Ya, dan wa talabahul isti'anata wal hidayata mufaridan tuna sairil ibad. Di mana ya hamba ini memohon pertolongan dan hidayah kepadanya dengan sendirian, maka seolah-olah dia berkata, ya Rabbi, aku seorang insan yang hina lagi rendah, maka tidak layak aku berdiri hadapan engkau. Oleh karena itu aku bermunajat kepada engkau dengan menyertakan hamba-hamba engkau yang soleh yang lainnya. Maka digabungkan serentak. Ya. Jadi di dalam kalimat na'budu nasta'in ini berarti kita menyertakan orang-orang soleh, ya, bahkan sampai para nabi, sampai nabi kita sertakan. Karena kita tidak layak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak untuk mohon kepadanya sebab kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kekurangan. Maka kemudian kita katakan na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Rahasianya. Oleh karena itu ini adalah bentuk ketawaduan seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga kenapa menggunakan na'budu dan nasta'in di situ? Bentuk ketawaduan. Ya. Sehingga kita berharap dengan itu maka doa-doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan didahulukannya wa taqdimul maf'ul 'alal fi'lil yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka ini kan maf'ul, objek. Ya, tapi objek diletakkan di depan. Ditakdimkan, takdimul maf'ul 'alal fi'li. Jadi
mendahulukan objek atas objek penderita atas fiilnya, atas kata kerjanya. Iyaka mendahului na'budu dan nasta'in. Ini mempunyai faedah membatasi dan mentaksis. Jadi faedahnya adalah yakni kama yufidu ta'zimi wal ihtimami bihi. Jadi wa taksis takdirul qasr wa taktis. Yufidul qasri wa taksis kama fi qaulihi wa iyaya farhabun kama yafidu ta'zimi wal ihtimami bihi. Jadi kata iyaka didahulukan mendahului fi'il na'budu dan nasta'in. Ini faedahnya adalah untuk membatasi dan mentaksis. Membatasi dan mengkhususkan. Jadi hanya kepada engkau, tidak kepada yang lain. Khusus kepada engkau. Tidak kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah, wa iyaya farhabun. Hanya kepada engkau kami takut. Nah, itu adalah untuk apa? Ta'zim dan ihtimam. Jadi untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maknahu na'buduka wala na'budu ghairaka. Jadi oleh karena itu maknanya ini bahwa kami menyembah kepada engkau dan tidak kepada selain engkau. Jadi sehingga hanya kepada engkau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kenapa iyaka didahulukan daripada fiilnya, maf'ulnya didahulukan daripada fiil, karena tujuannya adalah untuk yakni lil qasr wa taksis. Jadi untuk membatasi dan mengkhususkan. Qala al-Qurtubi, inna kila lam qaddamal maf'ul iyyaka 'alal fi'il na'budu kila lahu ihtimaman wa sa'nul arabu taqdimul ham. Yudkaru anna arabian sababa akhar fa'aradul masbubu anhu. Nah, jika ditanyakan mengapa maf'ulnya, kata Imam Al-Qurtubi berkata, jika ditanyakan kenapa maf'ulnya, yaitu iyaka didahulukan daripada fi'ilnya, maka jawabnya ialah karena dianggap penting. Dan orang Arab biasa mendahulukan yang terpenting. Seperti kata seseorang yang mencaci temannya, tetapi yang dicaci tidak memperhatikannya. Lalu berkatalah si pencaci itu mengatakan, iyaka'ani, engkaulah yang aku maksud. Kemudian temannya itu pun menjawab, wa anka arid, dan daripadamulah aku berpaling. Jadi di sini kedua-duanya itu mendahulukan apa yang dianggap paling penting. Di samping itu juga agar tidak mendahulukan menyebut abdun dan ibadah, hamba dan ibadah atas al-ma'bud. Atas yang diibadahi. Jadi supaya tidak menyebutkan yaitu ibadah, hamba dan ibadah atas yang diibadahi. Maka kenapa iyaka didahulukan? Jadi supaya hamba itu tidak mendahului yang ibadahi, yang al-ma'budnya, yang disembah. Maka harus yang disembah yang didahulukan. Nah, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sedang diulangnya kata iyaka diulang, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini agar tidak menimbulkan salah duga. Seperti iyaka na'budu wa nasta'inu ghairuka. Jadi hanya engkaulah yang kami sembah dan kami mohon pertolongan kepada, jadi bukan kepada selain engkau. Jadi hanya engkau. Ini supaya tidak salah duga. Nah, disitulah Bapak Ibu yang rahmati Allah, beberapa rahasia kenapa redaksinya itu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kemudian ayat berikutnya jadi setelah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami. Di situ Allah redaksinya tidak ihdina ila sirat, tapi ihdinas siratal mustaqim. Itu memiliki makna bahwa sesungguhnya kita minta Allah yang mengantarkan kita.
Jadi ihdina ini tunjukkanlah kami, maknanya tergantung yang mengucapkan siapa. Kalau yang mengucapkan Rasul adalah maksudnya berilah kemampuan kepada kami, berilah keistiqomahan kepada kami untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Tapi kalau kita yang kuatkanlah kami berada di jalan Engkau, ya, hantarkanlah kami menuju yaitu jalan Engkau yang lurus. As-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Di dalam Al-Qur'an itu adalah tidak ada kata sirat itu bentuk jamak, selalu tunggal. Oleh karena itu sirat itu mesti jalan kebenaran. Nah, al-mustaqim itu menunjukkan bahwa jalan yang lurus. Disifati sirat ini yang mustaqim sampai sehingga cepat sampai kepada yang dituju. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, siapa itu siratal mustaqim? Kemudian dijelaskan sifatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sesuatu yang menarik. Allah menisbatkan pemberian nikmat itu kepada dirinya, an'amta alaihim. Ya, tetapi menyesatkan dan murka tidak dinisbatkan kepada dirinya. Ya. Jadi beliau Imam Ali As-Sabuni mengatakan ini, nasaba ni'mata ilallah azza wa jalla an'amta alaihim walam yansib idlal walam yansibil idlala wal ghadaba falam yakul ghadabta alaihim wa adlaltahum wa dzalika jarin ala tariqin ta'limil adab ma'allahi azza wa jalla haitsu la yansibu sar ilaihi adaban wa in kanat minhu takdiran kama qala ba'dhum ya al khairu kulluhu biyadik wa syarru laisa ilaik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pemberian nikmat atas dirinya, an'amta alaihim, tetapi menyesatkan dan murka tidak dinisbatkan kepada dirinya. Jadi Allah tidak berfirman ghadabta alaihim wa adlaltahum, dan bukan orang-orang yang telah engkau murkai dan engkau sesatkan. Hal ini demi memberi pelajaran kesopanan, adab, tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita punya tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menisbatkan hal burukan kepada Allah, ya, meskipun pada hakikatnya merupakan takdir dari Allah sebagaimana ucapan orang. Al khairu biyadik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan seluruhnya di tangan engkau ya Allah, sedang keburukan tidak. Nah, maka ini adalah bagian dari sopan santun, tata krama. Kalau kenikmatan langsung disandarkan kepada Allah, kalau keburukan kepada diri kita. Ya. Gaya yang demikian itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fahuwa kaqali ta'ala ala lisani Ibrahim alaihissalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yasfin. Ya. Falam yakul wa idza amarti. Ini adab. Jadi ketika Allah SWT berfirman mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim mengatakan yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku dan dia pula yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Jadi Nabi Ibrahim di sini tidak mengatakan dan apabila Allah membuat aku sakit. Nah, jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya, dan wa idza amrodi, tidak mengatakan gitu. Ya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dan apabila Allah membuat aku sakit, tidak. Karena untuk menjaga, tapi mengatakan wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, wa idza maridtu, dan apabila fahuwa yasfin, dialah yang menyembuhkan. Ini adalah menjaga kesopanan, menjaga adab. Ya. Jadi menjaga adab. Wa qauli ta'ala ala lisani Musa. Ya. Ala lisani mawini jin. Sebagaimana yaitu
apa yang Allah kisahkan ucapan jin yang mukmin itu. Jin yang mukmin. Ya. Yaitu ketika dia mengatakan wa anna lanadri asara uridu biman fil ardi am arad bihim rabbahum rusda. Falam yakulu, ya. Jadi ucapan jin ini adalah dia mengatakan dan sesungguhnya kami tidak mengetahui. Wa anna lanadri. Ya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki orang-orang di bumi, ya, bimang fil ardi. Jadi asaro uridu biman fil ardi am arada bihim rabbum rusda. Jadi ya jin itu mengatakan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki orang-orang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dalam surah Al-Jin, ya. Jadi surah Al-Jin, surah yang ke-72, ya. Surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 10, ya. Jadi dalam surah Al-Jin ayat 10 itu Allah SWT menggambarkan perkataannya jin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna lanadri asarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbum rasyada. Wa anna dan sesungguhnya kami lanadri kami tidak tahu asarrun urida bimang fil ardi, ya. Apakah keburukan asyarun urida yang dikehendaki bimang fil ardi orang yang di bumi am arada bihim atau menghendaki pada mereka robum Tuhan mereka rosyadan, yaitu kebaikan untuk mereka. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ya, adab itu. Adab di mana falam yakulu mereka para jin itu tidak mengatakan yaitu asyarun aradallahu fatadabarahu fa innahu daqiq. Nah, jadi jin itu mereka tidak mengatakan apakah keburukan yang Allah kehendaki. Nah, tapi mengatakannya itu dengan asyarun urida bimang fil ardi. Jadi keburukan itu disandarkan kepada manusia, kebaikan itu langsung kepada Allah SWT. Nah, ini adalah bentuk apa? Inilah yang dimaksud dengan yaitu adab, pelajaran adab. Ya. Jadi kalau keburukan itu disandarkan kepada makhluk, tapi kalau kebaikan itu kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kalau ada yang benar itu dari Allah dan kalau ada yang salah itu dari kelemahan atau kekurangan al-fakir ini, ya. Maka dari saya. Nah, dari hamba. Maka di situ itulah ya hikmah tentang ketika Allah mengatakan yaitu ya an'amta alaihim. Kemudian Allah katakan ghairil maghdub. Nah, jadi kalau nikmat itu langsung an'amta alaihim. Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai. Bukan yang dimurkai. Berarti di sini ya tidak disandarkan kepada Allah kalau murka itu, tapi kalau nikmat disandarkan kepada Allah langsung, tapi kalau kemurkaan tidak disandarkan kepada Allah secara langsung. Karena apa? Karena Allah murka itu disebabkan oleh perilaku hambanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di akhir suratul Fatihah itu Allah katakan setelah ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jadi bukan yang dimurkai, ghairil maghdubi. Siapa itu al-maghdub? Al-maghdub itu al-yahud. Ya. Jadi ghairil maghdub bukan yang dimurkai alaihim atas mereka. Jadi siapa itu al-maghdub? Al-maghdub itu al-yahud. Waladolin, adolin ya an-nasara. Nah, atau juga bermakna bisa lafaz umum. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladolin. Dan kita tidak minta kepada Allah ya, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai ini.
dan juga dalilnya orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita lihat di akhir ayat itu suratul Fatihah itu, yaitu yang namanya siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu jalannya siapa? Maka siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, jalannya para nabi, para rasul yang sudah diberi nikmat ya atas mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin ya, aulia, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang Yahudi ya, berarti termasuk produk-produk mereka. Produk-produk Yahudi itu apa? Sistem-sistem Yahudi ya, sistem demokrasi, kapitalisme, kemudian termasuk sosialisme, sekulerisme, kemudian juga termasuk komunisme. Ini produk-produk yang al-maghdub ini. Juga ad-dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan jalan hidupnya orang-orang Nasrani. Tapi yang kita minta adalah jalan hidup untuk, yaitu orang-orang yang lurus ini adalah para nabi, para rasul, dan orang siddiqin ya. Nah, itulah jalan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kita sehari semalam telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di jalan Islam, di jalan para nabi, para rasul, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antara permintaan dan perbuatan harus sesuai. Jangan sampai kita sudah minta kepada Allah sehari semalam itu sampai 17 kali minimal, kemudian perilaku kita bertentangan dengan apa yang kita minta itu, maka ada ancaman dari Allah ya. Jadi Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallah, sungguh besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, terhadap apa yang kamu katakan tapi kamu tidak mengerjakan. Maka Bapak Ibu, karena kita sudah memohon kepada Allah sehari semalam untuk ditunjukkan, untuk diantarkan, untuk diistiqomahkan di jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul, yaitu jalan Islam. Nah, maka kita harus berpegang teguh dengan syariat Allah SWT dalam kondisi apapun hingga ajal menjemput kita ya. Maka kita harus berpaling, tinggalkan jalan hidup kapitalisme, sosialisme, sekulerisme, komunisme, dan isme-isme yang lain selain Islam itu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan kita pada jalan yang diridhoinya. Demikian, kita nanti akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.